Kembali kita hadir kalender 26 Agustus 2023 dan kita akan mengangkat topik terkait dengan optimalisasi organisasi kemasyarakatan di desa. Dan kita sudah bersama dengan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, Bapak Zainal Abidin SH dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Zainal. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dan khususnya kepada seluruh pendengar Radio Gloria. Iya, sehat ya Pak untuk hari ini ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Salam merdeka Pak. Merdeka. Merdeka. Wah, ini kita kompakan pakai baju merah, pakai kaos merah ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung silakan kawan bisa melalui telepon di 884702 atau juga 082143033974 dan siaran kita juga disiarkan secara langsung atau siaran live melalui Facebook Gloria Paramita Lumajang. Dan seperti yang sudah kita paparkan terkait dengan topik optimalisasi organisasi kemasyarakatan di desa. Kita ingin tahu sejauh mana atau seberapa ini ya aktifkah begitu organisasi kemasyarakatan di desa. Kita nanti akan berbincang dengan Pak Zainal. Ini kita ketahui bahwasanya di desa ini banyak sekali organisasi kemasyarakatan, namun fungsinya seperti apa. Nah, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Pak, preface-nya apa sebenarnya organisasi kemasyarakatan di desa itu kepada masyarakat kita. Monggo silakan Pak. Terima kasih Mas. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini tema yang kita angkat adalah optimalisasi organisasi kemasyarakatan yang ada di desa. Kenapa kita kembali mengingatkan lagi terkait mengoptimalisasikan organisasi kemasyarakatan di desa? Karena membangun desa itu tidak bisa sendiri. Tidak bisa hanya sekedar kepala desa beserta seluruh perangkatnya, tetapi harus melibatkan seluruh organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang ada di desa itu. Jadi intinya adalah gotong royong seluruh warga yang ada di desa tersebut. Biar apa? Biar masyarakat, biar desa itu bisa maju, mandiri, dan nantinya masyarakatnya bisa sejahtera. Banyak organisasi kemasyarakatan yang ada di desa ketika itu dimaksimalkan peran dan tugasnya, kemudian SDM-nya ini akan bisa sangat membantu sekali ketika ingin memajukan desa. Contoh sederhananya di situ ada RT RW. Ini kan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk, kemudian SK-nya SK Kepala Desa. Kemudian ada PKK yang programnya sudah juga jelas bagaimana meningkatkan menurunkan gizi buruk, stunting dan sebagainya. Ini tugasnya PKK dan sebagainya. Kemudian ada di situ terkait dengan kepemudaan, ada Karang Taruna yang ada di desa. Kemudian ada Poktan, kelompok tani. Kemudian ada Gapoktan, gabungan kelompok tani yang tugasnya itu bagaimana menyediakan lumbung pangan, menyediakan pertanian itu bagus sehingga bisa memaksimalkan hasil panen, kemudian meningkatkan ekonomi masyarakat pertanian yang ada di desa itu. Kemudian juga ada yang namanya LMDH, Lembaga Masyarakat Desa itu juga punya peran masing-masing untuk membangun desanya. Kalau ini dimaksimalkan, saya yakin desa itu cepat untuk majunya, tidak lagi bingung masalah siapa nggarap apa, kemudian siapa tugasnya apa, tidak, karena sudah sistemnya sudah terbangun dengan bagus. Nah ini sementara ini ketika Komisi A turun ke lapangan, ini masih banyak sekali organisasi kemasyarakatan itu hanya sekedar nama, tapi peran tugasnya itu masih minim sekali. Ada Karang Taruna, tidak semua desa itu ada Karang Tarunanya. Kalau toh ada tulisannya saja, tetapi tidak ada kegiatan-kegiatan yang ada di situ terkait dengan kepemudaan dan sebagainya. Kemudian ada di situ kelompok tani. Kelompok tani ada, tapi bagaimana menyatukan visi misi kepala desa dengan kelompok tani, visi misi mulai dari pusat, kabupaten, kemudian di desa itu sendiri bagaimana
menjaga pangan itu yang ada di desa. Kuncinya pangan di kabupaten dan provinsi dan pusat itu kan tetap di desa. Kalau terkait dengan pangan pertanian di desanya bagus, saya yakin kecukupan pangan di kabupaten dan yang lainnya juga bagus. Ini tantangan tersendiri bagi desa. Maka dari itu pada pagi hari ini kita mengangkat bagaimana mengoptimalkan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa, seperti itu, Mas. Iya, ini kalau saya melihat catatan sudah cukup banyak, sekitar ada 20 ya organisasi kemasyarakatan di desa ini yang memang sampai dengan sekarang mungkin yang seperti yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi, ada DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, ada juga Posyandu, ada juga ini Jumanti. Nah, ini peran yang memang harus dikompakkan sehingga betul apa yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi untuk menuju desa yang maju, mandiri dan sejahtera ini. Tapi memang gitu ya, saya sendiri juga orang desa begitu ya. Iya. Ketika di desa saya itu apa ada ya begitu ya. Ternyata ada, tetapi tidak ada person yang aktif begitu, Pak. Nah, ini yang perlu ini. Kita juga tidak tahu ya terkait dengan hal-hal semacam ini, apakah memang dari kepala desa ini tidak ada semacam infus untuk semangat kepada organisasi kemasyarakatannya itu, atau seperti apa? Yang ditemui selama ini seperti apa, Pak, ketika Komisi A turun itu? Alasan yang diutarakan itu apa? Ketika sudah terpampang ya strukturnya ini ada semuanya, tetapi itu hanya hiasan saja gitu. Ketika ditanya, wah ada Pak, gitu pasti kan seperti itu kan. Jadi gini, kalau kita turun ke lapangan, organisasi kemasyarakatan kita fokus yang itu ada SK-nya kepala desa, seperti RT RW, itu kan sudah ada tunjangan dari pemerintah. Sudah. Kemudian ada gerbang mas, Posyandu, atau yang biasa yang bergerak itu PKK, itu kan sudah ada anggarannya, sudah ada. Kemudian ada Karang Taruna. Karang Taruna di desa itu ya ada yang menganggarkan, ada yang tidak. Kemudian ada Poktan, program-program Poktan banyak kok, dari Dinas Pertanian, dari Dinas Perikanan dan sebagainya. Sehingga bagaimana kita memaksimalkan, kemudian yang kita lihat di lapangan itu mereka masih belum punya program yang jelas. Betul. Oh, dalam 1 tahun itu saya ngapain sih gitu loh. Sehingga kalau kita tidak punya tujuan yang jelas dengan mendorong visi misi kepala desa, kemudian kita tidak punya program yang jelas di lembaga kemasyarakatan itu, yang gelamjar kita jalannya. Jadi hanya terbentuk saja begitu ya? Terbentuk saja, kemudian organisasi-organisasi ini masih banyak yang belum punya program kerja. Akhirnya nggak bisa actionnya nggak ada begitu ya? Ya, actionnya meskipun ada tapi tidak jelas gitu loh. Anggarannya ada tapi tidak jelas gitu loh. Pokoknya nyak kamu tak kasih anggaran, wes terserah. Karena tidak punya plan ya, Pak ya. Tidak punya master plan, tidak punya program kerja, visi misinya apa sih, tujuannya apa. Ketika punya tujuan yang jelas, jadi harapan kita terus mendorong bagaimana organisasi itu punya, yang pertama adalah punya arah yang jelas, tujuan yang jelas. Kemudian organisasi itu harus punya terarah. Arahnya kemana sih? Mau dibuat apa? Kemudian diukur. Setelah terarah, terukur, dievaluasi kekurangannya, kelebihannya selama 1 tahun itu apa. Dan yang ketiga adalah berkesinambungan. Kalau program kerja itu sudah terarah, terukur, dan terus dilakukan, saya yakin ini bisa membantu program-program kepala desa sebagai visi dan misi kepala desa di desa itu. Kalau tidak, ya sudah, dikasih anggaran berapapun. Banyak organisasi kemasyarakatan yang sering tanya, karena saya biasanya turun ke masyarakat, fokus saya itu biasanya kan ke pemudaan, UMKM, dan kebudayaan. Jadi saya memang 2 periode ini fokusnya ke 3 bidang itu, bina pemuda, organisasi kebudayaan dan UMKM. Ketika saya diturun ke masyarakat, tanya ke Karang Taruna, Pak, iki lo anggarannya ndak ono Karang Taruna. Ya saya bilang, bagaimana pemerintah desa memberikan anggaran kepada Karang Taruna atau organisasi kemasyarakatan yang lainnya, kalau kalian tidak menarik sama sekali di mata kepala desa, di mata pemerintahan desa. Loh, kegiatannya aja ndak jelas, kegiatannya ada ndak ada, anggotamu saja ndak jelas. Ya ndak mungkin kepala desa ini tertarik untuk memberikan anggaran. Sebelum tanya anggaran,
tunjukkan dulu actionnya. Betul. Oh ini loh Karang Taruna, kita punya masa yang besar, kita punya kegiatan yang terarah, terukur dan berkesinambungan. Tujuan itu, Sehingga mau tidak mau ketika ngomong Pak Kepala Desa, dia akan melirik itu karena kegiatannya menarik. Kalau kegiatan organisasi kemasyarakatan tidak ada yang menarik, tidak jelas, ya jangan salahkan kepala desanya. Jadi ini yang harus saling mengisi di organisasi kemasyarakatan yang ada di desa, seperti itu, Mas. Berarti kembali lagi ya Pak ya, kalau misalkan sebuah organisasi kemasyarakatan di masing-masing, entah itu Posyandu, entah PKK, entah Gapoktan dan lain sebagainya, itu kembali ke SDM-nya kembali gitu ya. Iya. Kalau SDM-nya di situ hanya terbentuk saja tetapi tidak ada sebuah master plan kemudian tujuannya, sama seperti hanya kita punya uang tapi kita nggak punya tujuan untuk jajan, ya berarti uangnya tetap kan gitu ya. Kalau kita punya tujuan, misalkan nanti mau beli bakso, kita punya uang, ya sudah berarti kita actionnya datang ke warung bakso kan, seperti itu. Kasarannya kan sederhananya seperti itu gitu. Anggaran oke. Nah di sini juga ada sebuah plan yang apa yang harus kita garap seperti itu. Dan oke, ini banyak sekali memang tantangan-tantangan seperti ini yang harus gitu ya, harus disinkronkan begitu ya. Karena memang ketika ada beberapa dari organisasi kemasyarakatan itu memang ada yang sudah vokal, ada yang sudah kritis begitu ya. Tetapi kembali lagi tidak ada anggaran seperti itu ya. Ada juga yang istilahnya betul tadi yang disampaikan oleh Pak Zainal, siap begitu ya untuk kepala desanya siap mau menganggarkan, tapi nggak ono opo-opo nih ini gitu loh. Cuma ada papan nama saja. Nama saja. Nah, ini kegiatannya enggak ada. Kegiatannya enggak ada. Ini kan ada. Ya pertanggungjawaban kepala desanya gimana? Nanti kalau dimintai laporan pertanggungjawaban tentang kegiatan organisasi kemasyarakatan. Kamu mau bangun apa kan gitu. Tapi paling tidak yang sudah paling ini ya, paling muncul itu ya Posyandu, PKK itu ya Pak ya. Kemudian Jumante itu sudah yang paling pokok sentral itu ya. RT RW saja itu hanya sebagai hiasan dipilih oleh masyarakat, tetapi kalau misalkan ada aduan wis kono nang Pak Inggiai. Nah gitu. Jadi harusnya kayak RT RW itu paling tidak kalau ya ada masalah, paling tidak paling sederhana itu mengcover masyarakatnya begitu. Itu yang paling utama. Jadi kita ngomong RT RW. RT RW ini sudah ada tunjangannya. Bukan gaji lah, gaji tidak pantas, tunjangan untuk membantu bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan kepala desa yang ada di desa. Minimal gini, ketika ada kepala desa baru, nanti ini kan mau pilkades, ketika ada kepala desa baru kemudian sudah terpilih, ini harus punya gambaran besar. Mau saya bawa kemana desa saya selama saya menjabat 1 tahun ini apa? 2 tahun berikutnya apa, 3 tahun berikutnya apa, kemudian jangka panjang 6 tahunnya itu apa. Tugas-tugas sederhana RT RW minimal dia adalah mereka itu mengetahui wilayahnya karena mereka berdomisili di wilayahnya masing-masing. Minimal mereka dikasih tugas atau diberi amanah berapa sih jumlah jalan yang rusak di situ. Ini menginventarisir berapa warga saya yang hamil saat ini. Berapa warga saya yang kena gizi buruk? Kemudian berapa organisasi kepemudaan yang kumpul-kumpul di wilayah saya? Kemudian ada berapa warga saya yang benar-benar tidak mampu? Berapa warga saya yang disabilitas? Sehingga ketika ini diinventarisir semuanya, ini dilaporkan berjenjang. Pak RT menginventarisir permasalahan-permasalahan yang ada di desa, kemudian menginventarisir keunggulan-keunggulan yang ada di desanya. Setelah itu dinaikkan ke tingkat RW. RW menginventarisir kegiatan keunggulan dan ke permasalahan yang ada di RW-nya, ditingkatkan ke Kasun. Kasun kepada desa, disampaikan melalui Musrenbangdes. Nah, ketika ini sudah menjadi ketemu, oh ternyata permasalahan di desa saya A, B, C, D, E, F, G. Kemudian keunggulan desa saya A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Sehingga ketika melangkah, kepala desa itu enak sudah punya gambaran. Oh jalan saya yang rusak ini. Harus saya bangun melalui anggaran apa? Apakah saya melalui anggaran desa ADD atau DD? Atau kita mintakan program dari DPRD melalui Jasmasnya, atau kita cari program dari dinas-dinas terkait, atau kita cari program dari pusat.
sehingga arahnya itu jelas pembangunannya. Hmm. Ada keunggulannya yang perlu ditingkatkan. Oh, ternyata di desa saya ada UMKM yang perlu kita bina. Mereka sudah tumbuh dengan sendirinya, tetapi mereka harus kita kasih motivasi bagaimana produk mereka itu benar-benar bisa bersaing. Oh, sing biasa duwe produk keripik dan sebagainya dicantol-cantol di warung-warung, akhirnya di packaging yang bagus, diizinkan IRT atau halalnya, sehingga mereka dikasih fasilitas ke ke mall-mall, dibantu promosi melalui media online dan sebagainya, sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Dan ini yang perlu, yang sudah harus kita lakukan saat ini. Tidak hanya kita bergerak wis pokoknya membangun desa, tetapi tidak punya arah yang jelas. Bagaimana membangun desa, apa kelebihan desanya, apa kelemahan desanya. Ini yang harus mulai kita tata bersama-sama. Nah, ini kan sudah istilahnya organisasi kemasyarakatan ini kan tangan-tangan kanannya si kepala desa. Iya. Katakan seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi kepala desa ya harusnya memanfaatkan mereka-mereka ini begitu. Iya, karena dibentuk untuk membantu kepala desa ini. Itu. Kalau ini tidak dimaksimalkan, buat apa gitu akhirnya? Terkadang ada kepala desa yang sudah ini mau saya pegang sendiri, ini mau saya pegang sendiri. Pada akhirnya dia tidak mampu, begitu. Iya. Dan jadi arahan dari ada beberapa dari juga yang istilahnya organisasi kemasyarakatan, saya kalau ke kepala desa ini kok ya gimana begitu kan? Iya, seakan kepala desa itu menjadi Superman, semuanya diatasi gitu loh. Tidak bisa. Berdesa itu tidak bisa seperti itu. Berdesa itu harus gotong royong. Ketika ada lembaga kemasyarakatan dimaksimalkan untuk membantu meringankan tugas-tugas kepala desa, dan itu nanti akan menjadi kepentingan keuntungan kepala desa sendiri kok. Betul. Karena apa? Karena kepala desa itu jabatan politik. Betul. Ketika ini dimaksimalkan, kita komunikasi dengan lembaga kemasyarakatan dengan bagus, RT RW, Pak Kasun, LMDH, Karang Taruna. Ketika ini kita rangkul ke depan, nun sewu, mau nyalon kepala desa lagi, enteng. Wes katakanlah kasaran ngomong, wes tim-timku wes akeh. Gitu ya. Iya, tim-tim saya sudah banyak gitu loh. Yaitu siapa? RT RW, LKMD dan sebagainya. Nah, itu dia. Jadi jangan yang dikejar hanya benggoknya ya, Pak. Tapi paling tidak harus punya plan begitu. Baik yang calon kades ini ataupun juga yang sudah menjabat seperti sekarang ini memang harus ada sinkronisasi dengan organisasi kemasyarakatan tadi. Baik, kita tahan dulu, sepertinya sudah banyak dari warga masyarakat kita yang juga ingin mengadu juga kepada Pak Zainal. Baik, kita tahan dulu untuk yang ingin bergabung. Kita coba untuk ke yang pendengar kita. Halo, selamat pagi Dewan Mendengar. Halo, selamat pagi Dewan Mendengar. Dewanku Jempol. Dewanku Jempol. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdekaan. Di bulan Agustus tinggal beberapa hari lagi, Mas Delon. Oke. Tapi Pak Gandu tidak menyurut, walaupun tinggal beberapa hari lagi, kita harus semangat nuansa perjuangannya, Mas Delon. Oke. Yuk. Sangat seru sekali apa yang disampaikan oleh Pak siapa barusan? Pak Zainal. Mas Zainal. Mas Zainal aja ya. Mas Zainal. Iya. Dapil pinten, Pak? Saya dapil 2. Dapil 2. Kayak enggak pantas sih, Mas. Hah? Enggak pantas sih, Mas. Sudah tahu ya fotonya ya. Pak ya, Gandu tumpeng. Mudah-mudahan bisa mengamanahkan lagi, diamanahkan lagi oleh masyarakat. Amin. Sangat seru sekali barusan yang disampaikan. Tapi kalau menurut saya, kayaknya organisasi masyarakat di desa itu masih belum optimal, Pak. Ya makanya itu kita coba untuk yang mengurai. saya sampaikan belum optimal. Contohnya saja PKK, terus gerbang mas ini yang sangat kayaknya kehilangan nuansa itu. Nggak krungu kabari, Mas Delon.
itu hanya beberapa desa saja yang mungkin yang bisa menjalankan terus. Hmm. Karang Taruna, Hmm. ya, Karang Taruna banyak pemudanya, ya. Tergantung ya apa yang disampaikan oleh Pak Iya, Zainal. tadi sudah Tergantung kompleks kepala yang desanya. disampaikan oleh Pak Zainal memang. Ya. Mm-mm. Enggak tiap desa itu Karang Taruna itu bisa berjalan dan mempunyai kegiatan. Mm-mm. Nah, tinggal apa kata kepala desanya. Kalau kepala desanya kreatif, yang kemungkinan segala sesuatunya organisasi di kemasyarakatan itu berjalan. Mm-mm. Gitu. Jadi yang saya lihat contohnya di desa kami sendiri. Mm. Itu wes, Pak Zainal, Mas Di Delon. desa mana Pak ini? Desa, halo, Desa Tumpeng. Tumpeng. Oh, Tumpeng ya. Mm-mm. Jadi ya sekarang kan ada dana desa kan. Ya, Dana ya. desa itu kan tidak harus kita membangun jalan, tidak harus membangun apa pokoknya Infrastruktur ya. jalan-jalannya rusak lah. Nah, kita mengarah ke apa itu aktivitas masyarakat. Sebagai contoh ya organisasi tadi yang disampaikan Karang Taruna. Itu kan bisa juga Pak Zainal ya. Bisa. Diarahkan ke situ ya. Sangat bisa. Sangat bisa sekali gitu loh. Loh kenapa? Kok tidak diarahkan ke situnya? Terus kalau mengarahkan ke situ harus transparan. Jangan Karang Taruna saja yang diketahui, yang mengetahui. Masyarakat juga harus mengetahui. Dana ini tak arahkan ke sini, biar masyarakat itu tidak suudon, Pak Zainal. Iya. Contohnya seperti itu. Yang saya ketahui, yang saya lihat, yang saya analisa itu kebanyakan seperti itu. Gue ngaku penting gini kok, masih aku ngini hati opo, nah itulah. Oke. Nah, itu yang menjadi permasalahan seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh panjenengan, ya, oleh panjenengan, ya tinggal kepala desanya saja. Enggak tiap desa itu ada seperti itu. Apa yang jenengan sampaikan itu enggak seperti itu. Ya contoh ya itu yang barusan saya sampaikan. Oke. Ya. RT sekarang. RT bukan digaji loh ya. Bukan. Tunjangan itu, Pak. Halo. Iya. Halo. Oke. Itu kan gaji ya. Cuman hanya lirone kesal gitu aja ya. Nah, Oke, Pak. tapi Ya. RT ini paling tidak bisa untuk aduan oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa mengadu ke RT. RT bisa menengahi di situ sebelum menginjak ke Pak Kampung atau ke desa. Paling tidak seperti itu, gitu loh. Tapi saya lihat RT cuman hanya, Bu, besok gawe sego bungkusan ya, 3 bungkus. Cuman bisanya itu saja, Pak. Oke, Pak. Oke. Nah, itu nanti mengarahnya dan supaya dibentuk seperti itu. Siap. Dari panjenengan itu bagaimana hari nantinya? Harus diapakan, harus bagaimana gitu loh. Atau bisa Pak Kepala Desa nanti bisa diberikan arahan supaya RT ini bisa memenuhi syarat lah. Dari tengah supaya berguna lah di tengah masyarakat gitu aja. Cuman hanya tidak harus kita suruh ini begitu. Tidak harus seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apabila ditemui seperti ini, Pak, ini yang disampaikan oleh Pak Gandu tadi, ini yang dari kepalanya dulu, atasnya dulu, baru ke bawahnya. Iya. Baik, kita tahan dulu, Pak. Rupanya ada pendengar kita juga yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi Dewan Mendengar. Halo, selamat pagi Dewan Mendengar. Dewan Dewan Kujempol. Kujempol. Merdeka. Oke. Ini temanya optimalisasi. Ini dari Ibu siapa dulu? Iya, lupa. Assalamualaikum Mas Delon, Iya. Pak Dewan. Waalaikumsalam. Saya Ibu Azrifah dari Kelakah. Dari Kelakah, Bu Asrifah. Oke. Ya, ini temanya optimalisasi organisasi kemasyarakatan di desa. Iya. Ya, itu di desa kan ada RT RW ya. Iya. Yang saya tanyakan, untuk menjadi RT
RW itu syaratnya apa saja. Nah, itu. Yang kedua kan ada organisasi keagamaan juga. Nah, saya pernah ada di organisasi keagamaan tersebut. Setelah saya ada keluhan kepada RT itu tentang keluhan saya, ternyata Pak RT tidak tahu. Saya harus tidak paham dengan yang saya tanyakan. Harusnya kan Pak RT itu tahu. Nah, secara keseluruhan Pak RT itu di sini terbentuknya tidak melalui pemilihan. Asal tunjuk itu dari Pak RW yang saya tahu. Siapa yang dekat sama Pak RW, itulah jadi Pak RT. Gitu. Saya tanya waktu itu, Pak, saya mau buat surat gaib. Loh, kok malah tanya Pak RT-nya sama saya, apa itu surat gaib? Ya begitu itu. Karena Pak RT yang dipilih itu pendidikannya standar ke bawah yang jadi sekarang. Terus pengalamannya belum ada. Itu yang jadi keluhan saya. Terus nyampe ke kepala desa, kan saya disuruh ke kepala desa saja. Nyampe di kepala desa, perangkatnya pun tidak tahu apa itu surat gaib. Saya menerangkan, ini loh Pak, surat gaib ini gimana? Begini. Menerangkan kalau warga Bapak ini sudah tidak ada di tempat tinggalnya dan sekarang tidak diketahui keberadaannya. Lalu perangkat desa begini, oh itu ya, coba saya cari di Google dulu. Nah itulah. Dikira mau nyurati dunia lain mungkin kayak gitu. Dunia lain. Oke, permasalahannya seperti itu kemarin. Ya begitu itu yang saya alami. Terus yang saya tanyakan juga bagaimana cara membuat struktur organisasi yang efektif dan efisien. Nah itu bagaimana suatu organisasi itu dapat dikatakan efektif. Gitu. Sementara itu saja yang saya tanyakan. Baik, terima kasih Mbak Asrifah sudah ikut bergabung terima juga kasih. nimbrung di program Dewan Mendengar. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa disambung nanti dengan pertanyaan dari Bu Asrifah untuk jawabannya tadi Pak Gandu sudah menyampaikan terkait dengan mau diapakan Pak dari komisi A ini kepada kepala desa yang mungkin dari atasnya aja sudah nggak ada ini ya dengan bawahannya begitu ya. Nah ini kerukunan memang harus dijaga antara organisasi kemasyarakatan dan juga vertikalnya ke atas. Monggo silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Gandu ya. Pak ya Gandu, di Tumpeng. Jadi seperti di awal saya sampaikan tadi, membangun desa itu konsepnya gotong royong. Kebersamaan itu. Tidak bisa, kepala desanya saja tidak bisa. Kemudian Pak, kepala desanya cuek Pak, tidak mau semangat gini. Ya warga desanya jangan ikut, kan gitu. Ini kan ya bahaya. Ketika yang di atas itu lembek, kemudian yang bawah ikut lembek, ini kontrolnya tidak ada. Ini jangan sampai seperti itu. Makanya kita ketika turun ke desa itu selalu mendorong. Kan kita bukan eksekutor, kita budgeting, pengawasan. Dan legasi, pijakan peraturan perda. Di peraturan perda kita juga ada, perbubnya juga ada, transparansi anggaran. Ketika ada setiap desa menganggarkan, itu seharusnya dan wajib itu dipampangkan di depan kepala desa atau diumumkan ke masyarakat. Ini loh, anggaran saya selama satu tahun itu ada 1,5 M. Kita buat ini itu harus dipampangkan semuanya. Di papan banner yang besar. Itu di minimal di depan
kantor desa. Kantor desa. Ini salah satu wujud kebijakan yang sudah kita telurkan kepada masyarakat Kabupaten Lumajang, biar ada transparansi anggaran yang jelas dan masyarakat tahu dan bisa mengontrol. Kemudian terkait dengan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa, terkadang di desa itu gampang-gampang susah. Dalam artian gampang-gampang susah, oh kepala desanya tidak semangat, akhirnya organisasi kemasyarakatan juga tidak semangat. Karang Taruna tidak semangat, Off semua. hampir mati suri semuanya. Iya. Ini kan bahaya. Maka dari itu ketika kita punya semangat yang sama, setiap individu punya semangat yang sama, bahwa saya harus mempunyai kontribusi membangun desa saya. Jangan hanya sekedar teman-teman kemudian protes, oh Karang Tarunanya tidak aktif. Ketika banyak anak muda bilang seperti itu, Karang Tarunanya tidak aktif, LMDH-nya tidak aktif, kemudian Poktannya tidak aktif, tapi teman-teman tidak mau masuk di situ, tetapi menjauh di situ. Banyak mereka masyarakat yang punya potensi tidak mau ikut nimbrung di Karang Taruna, tidak mau ikut nimbrung di kegiatan kemasyarakatan. Ini ya juga menjadi problem di desa. Seharusnya ketika mereka punya SDM yang mampu juga nimbrung. Jangan lo aku ndak iso masuk Pak. Banyak kegiatan tidak harus lembaga kemasyarakatan yang tertulis, yang ada SK-nya. Seperti Karang Taruna ini kan ada SK kepala desa. Kalau masyarakat yang punya potensi membangun desanya tidak bisa masuk di lembaga kemasyarakatan yang resmi, bentuk komunitas saja, sepemikiran. Oh dengan teman-teman muda, oh aku bagaimana lingkungan saya bisa mandiri, bisa dilihat kebersihannya, gotong royongnya dan sebagainya. Ketika ini sudah membentuk komunitas kecil yang belum yang namanya organisasi kemasyarakatan, ketika ini sudah bagus kegiatannya, terarah, terukur dan berkesinambungan, ini akan dilirik kok kepala desanya. Ketika ada penggerak di situ, anak muda yang menjadi penggerak di lingkungannya saja, RT-nya saja. Oh, setiap bersihkan, tiap Jumat membersihkan trotoar dan sebagainya. Kalau ada sungai-sungainya dimanfaatkan dengan bagus, pengolahan sampahnya dimanfaatkan dengan bagus. Curi perhatian lah katakan seperti itu. Iya, menjadi pelopor di lingkungannya. Bukan hanya kita, Karang Taruna tidak jalan, tetapi kita diam. Kita tidak menjadi pelopor di lingkungan kita masing-masing. Kalau banyak pelopor ini kan ibaratnya virus-virus di desa yang positif. Betul. Ketika kegiatan ini menarik, organisasi yang kecil ini, ya kelompok-kelompok kecil ini menarik, Pak Enggi akan melirik kok. Oh tak dadekno ketua Karang Taruna lah kamu, karena kamu aktif. Oh tak dadekno RT dan sebagainya. Jadi masih ada opsi lain gitu. Banyak. Kalau misalkan kalau tidak bisa masuk ke lembaga kemasyarakatan, aku kata mlebu RT aku ndak iso. Kata mlebu Karang Taruna aku ndak bisa. Pendekatannya sulit. Mau LMD wong-wonge dhewe kabeh. Ya biarkan, tapi jangan putus asa. Bentuklah komunitas kecilmu di lingkungan kalian. Buatlah hal-hal yang kecil tapi dampaknya besar, punya positif besar, bukan di desa kamu lah, minimal di desa, di lingkungan tempat tinggal jenengan itu benar-benar bermanfaat. Ketika ini menarik, bukan hanya kan masih jenjangnya kan banyak. Ketika Pak Enggi tidak tertarik, ya mungkin ketika saya turun DPR-nya tertarik. Ini kan ada kegiatan yang positif. Ini tidak di-cover oleh desa. Saya bisa bantu, teman-teman DPR bisa bantu. Ada kegiatan DPR provinsi dan sebagainya. Ketika kegiatan ini benar-benar menarik, apalagi bisa menarik di media sosial, ini kan zamannya digital. Promosi kita tidak bisa cuap-cuap dengan warga-warga. Kita masukkan ke dunia digital, semuanya bisa melihat. Ketika ini menarik, kegiatan yang positif di desa yang itu masih belum dilirik oleh kepala desa, ketika kita kemas dengan bagus, ini bisa dilirik oleh yang lain kok. Jadi jangan sampai masyarakat ketika tidak masuk lembaga kemasyarakatan ini menjadi putus asa, patah arang. Jangan.
karena ini akan menghambat kemajuan desa itu sendiri. Karena kebanyakan kan merasa, wis aku nggak didukung, Lah, aku nggak mungkin aku nggak digawe. nggak digawe. Lah kan Selesai. repot. Kalau semua ya nggak mungkin mau dipakai semuanya, gitu loh. Tapi kalau yang tidak dipakai ini punya semangat gotong royong membangun desanya, ya sudah. Meskipun saya tidak dipakai oleh pemerintahan desa, saya akan membuat komunitas-komunitas kecil. Ini yang bisa saya berikan kepada desa saya. Punya visi sendiri dan akhirnya juga berdampak luas pada Iya. akhirnya nanti mungkin Iya. Pak ya. Jangan sampai ini pasif. Ketika ini sudah putus asa, ya sudah selesai. Tidak akan pernah maju desa. Kalau masyarakatnya putus asa. Betul. Seperti itu. Jadi Pak Gandu, mari kita bareng-bareng menjadi pelopor di wilayah terkecil kita masing-masing. Dilihat, tidak dilihat, dukung, tidak dukung, sudah lakukan. Jalan. Action, jalan. Begitu Kita ya. harus memberikan contoh di lingkungan kita terkecil. Punya skill apa atau punya kegiatan apa Iya. paling tidak kecil. Ada kita yang lakukan. bisa kerajinan, buat kerajinan. Ada yang bisa YouTube, TikTok dan sebagainya, masuk di situ. Ada yang bergerak di bidang lingkungan, fokus ke lingkungannya. Ketika semua bergerak fokus di bidangnya masing-masing, ketika ini komunitas-komunitas kecil ini nanti bisa bergabung dengan jalannya masing-masing, ini akan membantu bagaimana memajukan desa kita tercinta. Nah, Seperti itu. biasanya kalau sudah bagus, sudah terlihat berkembang, itu biasanya Iya banyak lah. Karena gini, ada gula, ada semut itu tadi. di masyarakat itu banyak jabatan-jabatan politik. Apalagi musim seperti ini, Mas Del. Betul. Ini musim seperti ini kan turun semuanya. Kepala desa turun mau pilkada. Endi sih? Sing ono gulone kan gitu. Maka jadilah gula-gula, jadilah madu-madu yang bisa dilirik oleh para tokoh masyarakat atau oleh politik-politikusnya. Seperti itu Pak Gandu. Kemudian Bu Asrifah tadi. Syarat RT RW, Pak. Ya itu RT RW itu kan ya memang ketika kita ngomong pilihan itu terkadang masyarakatnya ribet. Engkau kalau dipilih akhirnya timbul seperti gap-gapan, Betul. wani biro dan sebagainya. Ini kan juga tidak efektif, tidak bagus untuk pendidikan di tataran bawah. Makanya RT RW itu biasanya dipilih oleh kepala desa, ditunjuk. Yang dilihat ya terkadang adalah di lapangan. Oh, itu dulurku. Itu juga ada. Tapi tidak semuanya. Tapi yang banyak itu ya ketika mereka punya ya tadi komunitas-komunitas kecil. Ini kan ada pelopor-pelopornya. Ini biasanya yang dilihat oleh kepala desa itu. Oh, iku ndek kono wong iku sing disungani. Betul. Iya. Iku dadekno. Terkadang ya iku disungkani tapi rada nyocot. Kadang kepala desa yang tidak punya semangat ojo iku. Tapi terkadang yang paling sering itu yang wah itu terlalu vokal. Sudah jangan. Iya. Banyak idenya itu terlalu mumet. Nah, makanya ide itu ketika banyak idenya kemudian tidak dipilih oleh Pak Inggi, jangan putus asa. Curahkan ide gagasan itu di komunitas kalian. Nggak mungkin sama nggak duwe konco gitu loh. Betul. Ya itu sudah digarap dengan 3 orang, 4 orang. Tapi bagaimana dampaknya itu bisa besar. Sekarang zamannya medsos, media sosial. Jangan putus, oh aku nggak dadan OR itu padahal aku vokal. Jangan. Sudah buat komunitas terkecil saja. Jadi kepala desa itu kalau RT RW itu biasanya ditunjuk oleh lingkungan situ, diusulkan itu aja Pak, itu aja, itu aja, itu aja. Kalau ini tidak ada, loh kadang-kadang ditunjuk kepala desa itu loh, enggak mau. Yang tokoh masyarakatnya, yang disungkan, aduh Pak aku gak ribet. Iya. Awak selalu ndak oleh popo, bayaran dono dipaidu, no bantuan padahal saya ndak ikut mengusulkan. Awak sing kena. Nah, ini kan banyak menjadi permasalahan di desa. Jadi keronyamannya masyarakat kadang gitu. Awak ndak melok data, ndak melok ngusulno pas tepak dulurku sing oleh tenan dulur RT ini. Nah, padahal pendataannya ndak ikut RT. Terkadang banyak yang tidak mau ditunjuk sebagai RT RW. Nggak usah ribet-ribet. Di RT sebelah saya saja itu ganti berapa kali RT? Berapa kali? Iya, ada seperti itu. Sampai wis Pak sampean tunjuk sopo golekno. Diganti ini yang lainnya enggak cocok sampai putus asa Pak, saya mengundurkan diri saja. Karena yaitu karena saya dipitnah gini-gini. Sudah terlalu banyak pressure Pak dari kanan kiri. Apalagi pas BLT turun.
ada bantuan turun. Ini tekanan buat RT RW. Saya tidak ikut data, nggak tahu siapa yang dapat, tapi ketika saya menyalurkan saya kena paidunya. Nah, itu. Ini makanya biasanya RT RW itu ditunjuk oleh kepala desa atau diusulkan oleh warganya di situ. Jadi seperti itu, tidak ada pilihan sekarang kepala untuk RT RW. Oke, baik, itu dia jawabannya Bu Asrifah ya. Oke, kalau masalah tentang tahu atau tidak tahunya memang setiap orang berbeda begitu ya, Pak, pengetahuannya ya begitu ya. Baik, untuk berikutnya, halo selamat pagi Dewan Mendengar. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi Dewan Mendengar, Dewanku Jempol. Dengan siapa di mana? Dengan Hilya. Dengan Hilya. Baik, Mbak Hilya. Dari mahasiswi IAI Syarifuddin. Oh, dari mahasiswi IAI Syarifuddin. Monggo, silakan apa yang mau ditanyakan sama Pak Zainal dari Komisi A DPRD. Ya, di sini saya mau bertanya, langkah apa yang diambil untuk meningkatkan efisien dan efektivitas organisasi masyarakatan di desa? Gitu aja. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Ini salah satu bentuk kepedulian di program kita, Pak Dewan Mendengar ya. Ada mahasiswi IAI Syarifuddin. Monggo, silakan, Pak. Apa yang harus dilakukan untuk efisien dan efektivitasnya? Jadi gini, seperti yang ditanyakan juga oleh Bu Asrifah tadi. Ketika kita ngomong optimalisasi organisasi kemasyarakatan, berarti bagaimana sih mengoptimalisasikan, memaksimalkan, efektifkan organisasi kemasyarakatannya. Saya sudah menyampaikan tadi, organisasi kemasyarakatan desa ataupun pemerintah desa itu harus punya arah yang jelas. Tujuannya apa? Ketika arahnya jelas, kemudian dievaluasi. Kelebihannya tahun ini apa? Kekurangannya apa? Sehingga kita punya ukuran yang jelas. Ketika arah ini agak melenceng, berarti kita harus membenahi. Plus minusnya diarahkan iya, untuk yang dan ini tidak boleh kita putus asa. Dan ini harus terus berkesinambungan. Maka organisasi ketika ingin baik, organisasi kemasyarakatan itu harus konsisten. Jadi terarah, terukur, dan kemudian berkesinambungan atau konsisten. Bahasanya kalau anak pesantren istiqomah. Kalau tidak istiqomah, nggak akan bisa. Ada masalah dikit sudah oleng. Nah ini banyak kan seperti itu. Kemudian kalau kita ngomong di desa, bagaimana mengaktifkan organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan itu kan bisa dianggarkan melalui anggaran desa. Ketika kita banyak diskusi dengan pemerintah desa atau Pak Camat ketika kita turun sebagai pembina di desa, kita selalu mensosialisasikan anggaran di desa itu bukan hanya untuk infrastruktur. Membangun desa itu bukan membangun jalan saja. Tetapi yang lebih penting adalah membangun manusianya. Betul. Jadi pembangunan ini ada dua, pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusianya. Kalau infrastruktur ini mudah, sangat mudah sekali. Ketika kita anggarkan 100 juta, maka jelas tebalnya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Ini jelas. Dampaknya juga jelas. Tetapi kalau membangun manusianya, ini butuh konsistensi. Maka dari tadi butuh arah yang jelas, terukur dan berkesinambungan. Karena membangun orangnya, itu kita membangun sistem, membangun karakter. Karakter manusianya bagaimana? Oh, Karang Tarunanya ini bisa kreatif. Kemudian LMDH-nya bisa kreatif. Ini kan perlu memberdayakan, selalu mengupgrade, mengisi otak-otak daripada organisasi kemasyarakatan ini. Biar tidak yang tadi dikatakan, oh gaptek, ketinggalan dan sebagainya. Jadi SDM-nya ini penting. Ketika SDM ini selesai, infrastruktur akan selesai kok. Akan mudah garapannya. Sehingga ketika garap, oh 100 meter, jadi 100 meter. Tidak dilongi. Karena karakter mental masyarakatnya sudah selesai. Contoh, banyak
wisata yang ada di desa. Iya. Krotok ramai pengunjungnya, pengunjung. dat hilang selesai. Dalam 1 tahun 2 tahun. Karena apa? Membangun manusia tidak selesai. Tidak dikomunikasikan, lingkungannya tidak dilibatkan. Terus bagaimana membangun penataannya dan sebagainya. Ketika ini tidak selesai, masyarakatnya tidak selesai, dibangun infrastrukturnya, tukaran, Bos. Tukaran. Lah aku kok ndak dilibatno? Mosok sing dodol wong ado wong tangga kene ndak dodol. Padahal ada keramaian di sini, tapi yang dilibatkan adalah orang luar, bukan orang lingkungan sini. Nah, ini kan menjadi masalah. Makanya harapannya ke depan kita terus mendorong bagaimana anggaran di desa ini bisa jumplang. Dalam artian jumplang, kalau ada 100%, 70 untuk pemberdayaan, 30 untuk infrastrukturnya. Jelas. Jadi untuk organisasi kemasyarakatan biar efektif, efisien, mereka harus diadakan pelatihan. Pelatihan mulai dari manajemen, administrasi dan sebagainya. Ini ditata, dianggarkan oleh desa. Kemudian kalau karantina tidak jalan, ini diajarkan pelatihan. Apa yang menjadi permasalahan di desa? Biasanya kan kita tidak fokus itu karena membangun desa itu karena kita tidak tahu. Apa sih kelemahannya di desa kita? Apa keunggulan desa kita? Kita tidak tahu. Sehingga arahnya ya juga tidak jelas. Ketika kelemahan kelebihannya kita tidak tahu, arahnya tidak jelas. Karena kita tidak tahu potensi desa kita dan kelemahan desa kita. Membangun sumber daya manusianya itu yang harus benar-benar lebih dioptimalkan, SDM-nya dioptimalkan, sehingga kalau semua SDM-nya itu berkompeten ya begitu, memiliki sesuatu hal yang tadi disampaikan oleh Pak Zainal, itu otomatis nanti semua pekerjaan dalam lingkungan organisasi kemasyarakatan itu akan benar. Begitu. Yang penting mereka punya misi satu. Bagaimana saya kontribusi membangun desa saya. Itu. Kalau orang pintar, tidak pintar itu gampang. Nggak usah poso telung dino telung bengi, nggak usah. Punya semangat, mereka belajar akan bisa. Meski pinter, tapi tidak punya semangat membangun desanya, rusak tatanannya. Seperti itu. Baik, waktu kita sangat terbatas, mungkin closing statement kepada seluruh organisasi pemangku di kemasyarakatan ini, Pak, atau juga mungkin ke kepala desa dan lain sebagainya yang ingin disampaikan untuk memberikan semangat, Pak. Kebetulan juga di bulan ke Agustus seperti ini. Monggo silakan. Terima kasih, Mas Lan. Jadi ini kebetulan hari kemerdekaan. Kita tidak ikut berdarah-darah berjuang. Kita hanya mewarisi kemerdekaan ini. Maka tugas kita bersama mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Kalau kita tinggal di desa, mari kita punya semangat yang sama, kita satukan tujuan kita, apalagi para generasi muda, mari kita kontribusi sekecil apapun di desa kita. Jangan pernah lemah ketika dimatikan oleh pemerintah desa, tetaplah semangat dan tujuan kita sama, gotong royong membangun desa. Itu salah satu bentuk kita mengisi kemerdekaan. Merdeka, itu dia. Baik, terima kasih Pak Zainal Abidin yang sudah memberikan pencerahan, memberikan penjelasan kepada kita semuanya, termasuk juga kepada seluruh pendengar yang mungkin ada di jabatan-jabatan yang ada di organisasi kemasyarakatan desa, supaya tahu tusinya, kemudian juga kepala desa juga biar tahu begitu ya, untuk bagaimana untuk membina organisasi kemasyarakatan desa yang benar sehingga tujuan satu yaitu membangun desa. Itu yang disampaikan oleh Pak Zainal. Terima kasih untuk kesediaan Anda untuk bergabung dan juga stay tune di 97.4 Glory FM di program Talkshow Dewan Mendengar Dewanku Jempol. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune kawannya. Sampai bertemu lagi dan tetap semangat Dewan Mendengar Dewanku Jempol. Salam merdeka. Dari perumahan